Tim Densus 88 Anti Teror Polri telah memulangkan orang tua dari terduga teroris remaja berinisial HOK yang sebelumnya sempat diamankan dalam rangka pemeriksaan. Wakil Presiden RI resmi memberikan anugerah tanda kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial kepada lebih dari 1.500 pendonor darah sukarela. Kepolisian Daerah Polda Papua melalui Ditpol Airut dan personil Satpol Airut Kepolisian Resor Jayapura membantu PDAM Jayapura melakukan penyambungan pipa bawah laut. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi 5 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tambara, inilah Presisi Utama selengkapnya. Tim Densus 88 Anti Teror Polri telah memulangkan orang tua dari terduga teroris remaja berinisial HOK yang sebelumnya sempat diamankan dalam rangka pemeriksaan. Penyidik pun menyatakan belum ada kesimpulan keterkaitan dengan jaringan terorisme. Tersangka hanya satu. Ya. Ada beberapa orang yang dimintai keterangan dengan terkait penangkapan HOK ini, semuanya telah dipulangkan, ya, sehingga mereka bukan atau tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Salah satunya yang telah dipulangkan adalah orang tuanya juga yang pada waktu itu diamankan di Solo. Ya, pada saat yang bersangkutan dalam perjalanan di dalam kereta dari Malang menuju ke Jakarta, karena orang tuanya ini bekerja di Jakarta. Nah, kemudian bahwa orang tua dari HOK yang diamankan tersebut tidak membawa bom, tidak membawa bahan-bahan. Ya, jadi tidak ada atau tidak benar adanya jika bahwa ada bahan peledak atau bom yang dibawa di dalam perjalanan di dalam kereta tersebut. Hal ini perlu kita tegaskan karena Densus 88 akan memonitor semaksimal mungkin supaya tindak pidana atau perbuatan seperti ini jangan sampai mengganggu hajat hidup orang banyak. Nah, yang terakhir ya dari kami adalah bahwa kami menyadari banyak sekali pertanyaan yang bertanya apakah anak umur 19 tahun seperti HOK ini benar merupakan pelaku murni atau pelaku inisiatifnya sendiri. Ya. Jadi kita mencoba melakukan profiling terhadap tersangka HOK. Tersangka HOK ini memang sejak beberapa tahun terakhir tidak lagi mengikuti pendidikan formal. Ya. Dia memang pernah bersekolah di SD, IT gitu ya. Kemudian setelah itu lebih banyak mengikuti pendidikan informal sampai dengan jenjang SMA. Kemudian yang bersangkutan sekira bulan November
tahun 2023 itu pertama sekali berinteraksi dalam sebuah grup sosial media yang membawa yang bersangkutan termotivasi untuk mendalami lebih lanjut tentang daulah Islamiyah itu. Sebelumnya, tim Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap sejumlah fakta terkini usai mengamankan terduga teroris berinisial HOK di Kota Batu, Jawa Timur. Densus 88 menyebut pihaknya 4 saksi yang terkait dengan HOK, salah satunya merupakan orang tua dari pelaku terduga teroris yang diamankan saat perjalanan menuju Jakarta. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi langkah cepat tim Densus 88 Anti Teror Polri dalam menangkap terduga teroris ini. Pasca penggeledahan rumah terduga teroris di Batu, Jawa Timur pada 1 Agustus lalu, Densus 88 Anti Teror telah menetapkan 1 tersangka kasus dugaan teroris berinisial HOK. Densus juga telah mengamankan 4 orang yang terkait untuk mendalami peran terduga teroris di Batu ini. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan, hingga saat ini tim Densus masih mendalami peran dan keterlibatan HOK di kelompok Daulah Islamiyah ataupun jaringan ISIS. Kombes Aswin belum menjelaskan lebih rinci siapa saja 4 orang yang diamankan. Namun dia mengatakan mereka tengah dimintai keterangan guna mendalami aktivitas HOK. Ia memastikan keempat orang yang diamankan ini masih sebatas saksi. Saat ini juga kita sedang melakukan pendalaman dan juga memintai keterangan dari beberapa orang, termasuk orang tua yang bersangkutan yang kebetulan ditemui atau saat akan dimintai keterangan yang orang tua dari tersangka HOK ini sedang berada dalam perjalanan menuju ke Jakarta, ya. Jadi orang tua tersangka tersebut saat ini masih dimintai keterangan untuk mendalami profil dan kasus ini sendiri, profil dari tersangka dan kasus ini. Terduga teroris berinisial HOK yang merupakan pelajar ini diketahui hendak melakukan aksi teror bom bunuh diri dengan menggunakan bahan peledak jenis triaceton triperoxide, di mana merupakan bahan peledak paling sensitif dan memiliki daya ledak tinggi. Aksi teror bom bunuh diri hendak dilakukan HOK pada 2 rumah ibadah di wilayah Malang. Kombes Pol Aswin menegaskan, rencana teror yang hendak dilakukan HOK di Batu, Jawa Timur ini tidak terkait agenda kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Yang bersangkutan tersangka ini merencanakan untuk melakukan bom bunuh diri di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Di tempat terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi langkah cepat tim Densus 88 Anti Teror Polri dalam menangkap terduga teroris ini. Wapres menyebut aksi terorisme di tanah air dalam beberapa tahun terakhir sudah jarang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya upaya pencegahan secara efektif. Menurut Ma'ruf Amin, aksi terorisme adalah tindakan melanggar hukum dan dilarang dalam ajaran agama, sehingga harus diberantas. Ya, saya kira kita sudah lama kan tidak ada terorisme itu kan. Ya, kita harapkan pencegahan untuk terjadinya terorisme terus dilakukan. Ya. Dan kita sudah sepakat bahwa terorisme itu kan perbuatan yang melanggar. Ya. Dari Majelis Ulama sudah ada fatwanya juga tentang terorisme. Dan karena itu kita harus terus menghapus atau menghilangkan terorisme. Usaha-usaha selama ini sudah bagus sekali. Ya, kalau dulu itu selalu ada ledakan, ada apa. Jadi sekarang tidak. Kita apresiasi ya pihak yang Densus ya yang bisa menangkap sebelum terjadinya ledakan. Kalau itu benar ya, itu harus diantisipasi sehingga tidak terjadi korban.
Tim Liputan Polri TV. Penyidik Satreskrim Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaksanakan rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Tersangka dalam kasus ini adalah seorang perempuan berinisial TNR, sementara korban adalah Felix Rendianto atau Randy yang merupakan pacar dari TNR. Dalam rekonstruksi ini turut hadir Kasipidum Kejari Purworejo, Antoni Romadona, dan tim jaksa penuntut umum, pengacara tersangka, serta orang tua korban. Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Catur menjelaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan bagian dari proses penyidikan. Hal ini memungkinkan jaksa untuk melihat tindakan tersangka dan peran saksi secara langsung, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang kejadian di TKP. Kasat Reskrim menambahkan bahwa pengacara tersangka yang hadir tidak membantah adegan-adegan yang diperagakan. Rekonstruksi yang awalnya direncanakan terdiri dari 23 adegan berkembang menjadi 48 adegan karena beberapa pengembangan. Tersangka dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil membekuk komplotan pencuri spesialis rumah kosong. Para pelaku diamankan berikut dengan sejumlah barang bukti kejahatan. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengungkapkan ada 2 tempat kejadian perkara dalam kasus pencurian rumah kosong di kota Yogyakarta. Berdasarkan laporan korban, TKP pertama terjadi di sebuah rumah kosong di Jalan Tipoho 2 Jamuju dan TKP kedua berada di sebuah rumah di Jalan Jayeng Prawiran, Paku Laman, kota Yogyakarta. Modus yang digunakan oleh pelaku mencari sasaran rumah yang ditinggal pemiliknya. Selanjutnya, para pelaku membobol rumah dan kemudian mengambil barang-barang berharga milik korban. Adapun barang bukti yang telah diamankan diantaranya 3 unit sepeda motor, 2 buah linggis warna biru, 2 buah kunci L, 2 buah obeng pakaian yang dipakai pelaku. Dalam kasus ini, para pelaku disangkakan melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Polres Aceh Utara mengamankan seorang pria yang tega melecehkan teman sesama pria yang masih di bawah umur. Aksi bejat ini dilakukan saat keduanya tidur di tempat ibadah saat menunggu durian jatuh. Seorang pemuda berinisial Mar, berusia 20 tahun, ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Aceh Utara usai dilaporkan melakukan kejahatan seksual dengan cara mensodomi temannya yang masih berusia 16 tahun. Dan inilah detik-detik saat tersangka dijemput petugas di rumahnya di kawasan Kecamatan Tanah Jambuai, Aceh Utara pada Senin 29 Juli lalu. Jadi menyokujak gede hentik kiban kutanya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik, terungkap jika perbuatan menyimpang yang dilakukan terjadi pada saat korban dan pelaku bermalam di salah satu menasah pada Senin dini hari 29 Juli. Pada awalnya 2 teman sekampung ini berencana untuk menunggu dan memungut durian jatuh di kebun warga yang berdekatan dengan menasah. Namun di saat korban tertidur pulas, pelaku melancarkan aksinya dengan mempeloroti celana korban dan mensodomi korban secara paksa hingga membuat anus korban mengalami pendarahan. Dia yang suruh mau minta duren. Kalian berencana untuk nyari duren? Iya. Terus kenapa di musola? Kenapa di menasah? Bilang dia tidur situ aja. Tidur situ aja, ya. Sambil nunggu duren jatuh. Iya. Habis itu duren dia kamu makan? Kejadian terungkap itu ketika orang tuanya yaitu ibunya melihat anaknya pulang pagi hari dan dari celana itu berdarah, sehingga ketika ditanyain dia telah disodomi oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal bahwa
si tersangka ini merasa gairah ketika tidur bersama di Menasah pada waktu itu. Nah, dia tidak tahan, kemudian dia melakukan hasrat seksualnya untuk mensodomi si korban dengan cara menarik celananya dan melakukan sodomi itu tersebut. Dalam kasus ini penyidik menjerat tersangka dengan pasal 50 junto pasal 47 Kadun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan saat ini tersangka telah ditahan di ruang tahanan Polres Aceh Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Wakil Presiden resmi memberikan anugerah tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada lebih dari 1.500 pendonor darah sukarela. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.